Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai prakarya dan kewirausahaan dengan judul Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non-Benda. Kalau untuk minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai karakteristik seorang wirausahawan. Nah, hari ini kita akan mempelajari hal yang berbeda. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini untuk peta konsep pada materi di bab ini, mengenai perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Kita akan mempelajari mengenai ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Kemudian ada analisa peluang usahanya, kemudian ada sumber daya yang dibutuhkan, kemudian ada administrasi dan pemasaran, ada komponen perencanaan usaha, ada langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai ide, peluang usaha, serta analisa peluang usaha. Nah, untuk kompetensi dasarnya bisa kalian simak di slide. Nah, budaya tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia ini tentunya beraneka ragam dalam bentuk benda maupun non-benda. Nah, dengan banyaknya budaya yang dimiliki oleh bangsa ini, diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk perencanaan usaha, khususnya di kerajinan non-benda. Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Di sini terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau bisa dikatakan tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Indonesia juga memiliki jumlah suku bangsa yang terbanyak se-Asia Tenggara. Nah, dari pemaparan di atas, artinya Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk menjadi sebuah sumber inspirasi, khususnya untuk budaya lokal non-benda tadi. Nah, kalau arti kebudayaan non-benda atau tak benda itu apa sih? Jadi, kebudayaan non-benda merupakan kebudayaan yang mengacu pada hasil-hasil karya yang bersifat abstrak, yang bukan benda, yang diantaranya itu banyak yang diturunkan dari sebuah generasi ke generasi yang lain. Misalnya, ada tari-tarian tradisional, ada lagu daerah, ada puisi pantun, dan sebagainya, ada cerita rakyat, dongeng, mitos, ada upacara adat, ritual, ada teknik kecakapan keahlian khusus. Nah, kalau di slide ini digambarkan salah satu contoh yaitu merupakan seni tradisional wayang. Nah, budaya tradisional di Indonesia ini yang beragam mampu memberikan inspirasi sebuah ide atau selain ide juga memberikan peluang usaha bagi kerajinan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, sebenarnya ide itu artinya apa sih? Mari kita simak. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide itu dapat diartikan sebagai rancangan yang tersusun
di pikiran. Artinya itu sama saja dengan ide, artinya sama saja dengan gagasan atau cita-cita. Kalau ide itu belum dituangkan menjadi suatu konsep dalam bentuk tulisan atau gambar yang secara nyata, maka ide itu masih berada di dalam pikiran kita. Nah, kalau ide sudah dinyatakan dalam bentuk nyata, misalkan tadi tulisan atau gambar, nah itu menjadi sebuah karya cipta. Nah, kalau kerajinan tangan dengan budaya lokal non-benda ini artinya adalah usaha kerajinan yang inspirasi atau idenya berasal dari kebudayaan lokal atau tradisional dalam negeri yang bukan benda. Nah, maka dapat didefinisikan bahwa kerajinan non-benda adalah kerajinan yang hasil karyanya itu bukan berupa benda. Secara simpel, kerajinan non-benda ya kerajinan yang hasil karyanya bukan berupa benda. Contohnya, tari, puisi, lagu, nyanyian, lambang-lambang, atau simbol. Ide kerajinan budaya inspirasi budaya lokal ini dapat dikembangkan melalui belajar. Belajar bagaimana? Belajar mengenal dan mencintai terlebih dahulu budaya tradisional di mana kita tinggal, kemudian kita mampu mengembangkannya. Nah, kerajinan ini juga dapat membantu masyarakat untuk lebih mencintai dan lebih mengenal seni budaya tradisional, bukan hanya mengenal mengenai seni modern saja. Nah, kerajinan tangan budaya lokal non-benda akhir-akhir ini cukup ngetren dan sangat digemari oleh masyarakat karena tampilannya memikat dan dikemas lebih menarik. Namun sebelum menganalisa peluang usaha, harus terlebih dahulu mengetahui kapan ide atau gagasan pembuatan kerajinan tersebut dimulai. Nah, di sini ada tahapan dalam menentukan ide usaha. Di antaranya adalah yang pertama, ketahui kemampuan yang dimiliki. Mengetahui kemampuan diri sendiri atau individu. Apakah dia mampu di bidang seni peran atau dia memiliki kemampuan untuk membuat sebuah seni ukiran atau membuat batik atau memiliki kemampuan dalam tarik suara. Nah, itu harus memahami terlebih dahulu kemampuan yang dimiliki itu apa sebelum menentukan ide usaha. Yang kedua adalah carilah sesuatu yang sedang tren. Di luar sana atau di daerah kita sendiri yang sedang tren itu apa sih? Kemudian yang ketiga ada berikan nilai tambah pada produk yang tersedia. Misalkan sudah ada seni mengenai ukiran. Nah, agar ukiran itu lebih menarik, harus ditambahkan nilai tambah. Misalkan ditambahkan aksara kuno. Kemudian yang keempat, membuat riset dan penelitian di pasar. Harus membuat riset kecil-kecilan bahwa di pasar itu sedang membutuhkan apa, yang kira-kira laku di pasaran apa. Yang kelima ada menciptakan jenis produk atau jasa baru. Jadi di sini harus benar-benar riset yang cukup dalam untuk membuat suatu produk baru. Nah, di sini ada contoh kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang pertama ada mebel etnis suku Asmat. Yang kedua ada seni ukir dengan aksara kuno. Ada lukisan yang menggabungkan simbol-simbol kerajaan Jawa. Ada kaos dengan gambar-gambar rakyat. Ada gambar-gambar cerita rakyat. Ada batik modern agar lebih disukai anak muda. Ada topeng, kelompen atau terompah kayu dengan hiasan etnik.
Nah, setelah memahami ide usaha, berikutnya kita harus memahami peluang usaha. Nah, peluang sendiri terdiri dari dua kata, ada peluang dan ada usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam menilai atau mengkaji mana sih peluang usaha yang potensial bagi kita. Nah, ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama, memiliki nilai jual. Artinya, produk tersebut memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Jadi, usaha tidak hanya berwujud dalam ide, tapi juga dituangkan secara nyata. Yang ketiga, ada usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Paling tidak harus memberikan plan untuk berinovasi agar produk tersebut tetap bertahan lama di pasar. Yang keempat, ada tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Jadi perlu dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang, tentunya selain ide juga perencanaan di bidang modalnya. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Kemudian peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen butuhnya apa sih kalau produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau dibutuhkan konsumen, maka produk tersebut bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Yang kedua adalah memiliki keunggulan bersaing. Memiliki keunggulan produk tersebut. Yang ketiga ada tidak bersifat sementara. Yang keempat ada nilai uang atau ada nilai jualnya. Kemudian yang kelima memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Kerajinan budaya non-benda dapat dikembangkan melalui imajinasi budaya tradisional yang dimiliki. Nah, dalam menghasilkan kerajinan seperti itu, pengrajin membutuhkan gambaran yang lebih, seperti gagasan unik, imajinasi tinggi, kemudian seninya bagaimana, serta kemampuan untuk terciptanya hasil karya kerajinan tangan budaya lokal non-benda ini yang bernilai, sehingga dapat diterima dengan mudah dan menarik daya beli masyarakat. Nah, untuk menganalisa peluang usaha kerajinan menggunakan pendekatan yang digunakan adalah analisa SWOT. Analisa SWOT itu apa sih? Nah, itu merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal suatu perusahaan. Nah, faktor internalnya itu strength dan weakness, kemudian eksternalnya opportunity dan threat. Nah, analisis SWOT ini tentunya penting karena nanti dapat mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga seorang wirausahawan itu dapat membuat strategi yang tepat untuk tetap eksis di dunia usaha. Nah, analisis SWOT digunakan untuk mengetahui yang pertama strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja yang kompeten dan loyal. Kemudian weakness, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kelemahan ini tentunya apabila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Contohnya karyawan yang kurang pengalaman.
apabila mengetahui kelemahan produknya sendiri, maka harus mempunyai plan B untuk mengatasi kelemahan tersebut. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Yang keempat ada threat atau ancaman, gangguan, hambatan. Yang dapat mengancam keberlangsungan sebuah usaha tersebut. Nah, setelah dilakukan kegiatan analisa peluang usaha ini, maka dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari usaha kerajinan yang akan dibuat. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai pada pemaparan materi di hari ini. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi siswa-siswi kelas 10 MIPA dan IPS. Apabila belum paham, kalian bisa bertanya melalui Google Classroom atau melalui PC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.